Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada dosa berikutnya. Bab zikri mawaddati a'da'illah. Bab tentang cinta atau berkasih sayang terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya, bab sebelumnya telah kita bahas tentang di antara dosa besar adalah al-baghdha, yaitu dan adawah, benci dan bermusuhan sesama kaum mukminin. Itu merupakan dosa besar. Yang kita sudah jelaskan bahwasanya sesungguhnya seharusnya benci dan permusuhan kepada orang-orang kafir yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermusuhan dengan orang-orang beriman dosa besar. Sebaliknya bermusuhan dan benci kepada musuh-musuh Allah adalah keimanan. Selanjutnya kita bahas tentang pada bab ini adalah sebaliknya, itu mencintai musuh-musuh Allah. Mencintai musuh-musuh Allah merupakan dosa besar, ya. Harusnya mencintai sesama kaum mukminin, ya. Ini malah sebaliknya, mencintai musuh-musuh Allah. Dan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib membenci musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah karib kerabat, ya. Tentunya dengan kecintaan yang terlarang, ya. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya ada di antaranya cinta kepada non-muslim dengan cinta yang diperbolehkan seperti cinta secara tabiat, ya, seperti itu, atau karena dia melakukan kebaikan maka kita balas kebaikannya. Ini tidak dilarang dalam syariat. Tetapi kalau ternyata non-muslim tersebut adalah musuh-musuh Allah, memerangi agama Allah, maka meskipun karib kerabat maka harus dibenci, harus dimusuhi. Maka tidak logis jika kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala sementara kita mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Yang pertama dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ya. Surat Al-Mujadalah ayat 22, ya. Saya carikan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ya. La tajidu qauman, di akhir ayat, di akhir surat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuaduna man hadallah. Mereka lantas mencintai atau berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka, bapak-bapak mereka, ibu mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, wa ashiratahum, atau kabilah-kabilah mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Di sini Allah menceritakan di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhirat, tidak menjadikan musuh-musuh Allah sebagai kekasih mereka, berkasih sayang. Meskipun musuh-musuh Allah tersebut adalah karib kerabat, meskipun bapak mereka, anak-anak mereka, ya, saudara-saudara mereka, atau dari kabilah mereka, itu sepupu dan yang lainnya. Ini ayat jelas, ya.
Ayat ini datang dalam sebagian buku tafsir, disebutkan turun terkait dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah seorang dari al-ashra al-mubasysyirin bil jannah, di antara 10 orang yang dijanjikan surga adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah ya. Abu Ubaidah ketika perang Badar atau perang Uhud, ayahnya mencari-cari Abu Ubaidah, ingin bunuh anaknya sendiri. Ayahnya jengkel sama putranya, maka dia berusaha membunuh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menghindar, akhirnya ayahnya dapat. Dia tidak bisa lagi menghindar. Akhirnya dia pun bertempur dan dia membunuh ayahnya sendiri. Maka kemudian turunlah ayat ini ya, bahwasanya Abu Ubaidah mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada ayahnya. Namun riwayat ini lemah ya, riwayat ini lemah. Namun jika pun terjadi, maka itu yang harus dituntut. Ketika seorang ayah kandung ternyata menjadi musuh Allah, membunuhi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, maka anaknya boleh ya, boleh membela Islam, bahkan boleh membunuh ayahnya ya. Dalam riwayat yang sahih ya, tentang firman Allah, "Ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard." Dalam surat Al-Anfal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Badar, kemudian 70 orang dari kaum musyrikin tewas dan 70 orang ditawan. Ketika itu Rasulullah SAW belum mengambil keputusan apa yang harus dilakukan terhadap tawanan ini. Maka Rasulullah SAW diskusi sama Abu Bakar dan kepada Umar. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kita lakukan terhadap tawanan-tawanan ini?" Maka Abu Bakar berkata, "Haula'i abna'u a'mamika." Ya Rasulullah, mereka itu sepupu-sepupumu, saudara-saudaramu, karib kerabatmu, Quraisy. Mending tidak usah dibunuh, kita terima fidyah aja. Ini setelah perang selesai ya. Setelah perang selesai, setelah Abu Jahal tewas, Umayyah bin Khalaf tewas, penjahat-penjahat, tokoh-tokoh mereka sudah tewas. Banyak yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Di antara yang ditawan adalah Aqil bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Maka ada saudara-saudara Nabi di situ yang ditawan, tapi mereka dalam golongan musyrikin. Maka Abu Bakar berkata, mereka itu adalah saudara-saudaramu, tidak usah dibunuh, kita terima fidyah saja. Dan ini ide dari Abu Bakar, ide yang cemerlang, karena kaum muslimin dalam kondisi susah, kondisi miskin, seandainya dikasih fidyah yang banyak bisa membantu kekuatan kaum muslimin. Kemudian Nabi bertanya sama Umar, "Wahai Umar, bagaimana menurutmu?" Kata Umar, "Menurut saya tidak perlu terima fidyah. Tapi kita membunuh seorang muslim membunuh orang terdekatnya. Maka fatukmat kinani min fulan fa'adribu unaqahu." Maka kau biarkan aku membunuh kerabatku. Ada kerabatku di sini juga jadi tawanan, biar saya penggal kepalanya. Wa tumakkina aliyan aqilan fayadrib unaqahu. Maka kau biarkan Aqil, saudara kandungnya Ali, agar Ali penggal apa? Kepalanya. Demikian. Ya, bahwasanya kita tidak ada basa-basi dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan idenya Umar, itu benar. Bahwasanya cinta kepada Allah didahulukan daripada saudara, daripada kakak, daripada adik, daripada kerabat. Tetapi Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ternyata pendapat Umar lebih tepat. Allah tegur Nabi, Allah turunkan ayat tersebut. Maka nabiin ayyakun lahu asra. Tidak pantas bagi Nabi ketika itu untuk memiliki tawanan. Maka Rasulullah pun menangis. Datang Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika wa sahibaka?" Apa yang buat kau dan temanmu menangis? Ya. Ya, kata Umar, "Fa in wajadtu bukaan." Kalau aku mendapati, kabarkanlah kepadaku sebabnya. Kalau aku dapati tangisan, aku akan menangis. Kalau aku tidak mendapati sebab untuk menangis, maka tabakaitu libukaikum, maka aku akan pura-pura menangis untuk solidaritas. Ternyata Rasulullah ditegur. Ternyata ide Umar yang benar, tapi sudah terlanjur. Akhirnya mereka menerima fidyah. Tetapi ide Umar tersebut tidak disalahkan, tidak disalahkan oleh Nabi. Nabi bilang, mengatakan kau kejam, enggak. Tapi memang untuk menunjukkan bahwasanya cinta kepada Allah harus lebih dari siapapun, meskipun orang tua, meskipun kerabat. Bukankah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika
ibunya menyuruh dia untuk murtad, kemudian ngancam untuk bunuh diri. Dia bilang, wahai Sa'ad terkenal anak yang sangat berbakti. Dia bilang, kalau kau tidak murtad dari agama Muhammad, aku akan mogok makan sampai mati. Sampai ketika aku mati, orang-orang akan bertanya, kenapa wanita ini mati? Orang akan bilang dia mati gara-gara anaknya durhaka. Yaitu dia ingin mempermalukan Sa'ad bin Waqqas. Ini perang mental. Tapi Sa'ad bin Waqqas ternyata bertahan. Meskipun ibunya mati, dia tetap tidak mau murtad. Ya. Sebagian orang mungkin luluh ketika itu. Ya. Maka akhirnya ibunya bertahan tidak makan sampai lemas. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas pun mendatanginya. Orang-orang mengira Sa'ad bin Waqqas sudah iba kepada ibunya. Dia malah berkata, wahai ibunda, kalau kau punya ruh banyak, keluar satu-satu, saya tidak peduli. Mati lagi, saya tidak peduli. Akhirnya ibunya berhenti mogok makan. Dalam riwayat juga disebutkan dua riwayat. Ini disebutkan oleh penulis kitab Ma Sya'a fi Sirah walam yathbut. Ya, dalam kitab Ma Sya'a fi Sirah walam yathbut ada dua riwayat, dua sahabat yang minta izin untuk membunuh ayahnya. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang munafik. Dia punya anak namanya juga Abdullah. Dia mendengar ayahnya mengomong keburukan kepada Nabi, maka dia minta izin, ya Rasulullah, biarkan saya bunuh ayah saya. Ini bukan dalam peperangan. Biarkan saya bunuh ayah saya, karena dia telah menyakitimu. Kata Nabi, jangan, berbuat baiklah kepadanya. Tapi dia minta izin untuk bunuh apa? Ayahnya. Sama Handhalah punya ayah namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini dia tadinya ahli ilmu pengetahuan dan dia juga rahib ahli ibadah. Dan dia menyangka bahwasanya orang-orang akan kembali kepadanya. Ternyata datang Nabi Muhammad SAW, dia ditinggalkan, maka dia hasad. Sama dua-duanya hasad. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad, Abu Amir Al-Fasiq juga hasad. Ternyata dia punya anak yang sangat soleh, itu Handhalah ibnu Abi Amir. Handhalah yang meninggal dalam perang Uhud, yang kemudian dimandikan oleh malaikat. Sampai Rasulullah tanya kepada para sahabat, tanyakan kepada istrinya, kenapa ini Handhalah dimandikan oleh para malaikat? Ternyata istrinya menceritakan, habis berhubungan suami istri, kemudian dia mendengar genderang peperangan, maka kemudian pun pergi menghadiri peperangan dan belum sempat mandi junub, maka dimandikan oleh para malaikat. Ini bapaknya gembong kekufuran, Abu Amir Al-Fasiq. Maka dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala ayahku. Rasulullah tidak izinkan. Dari sini ada perkataan indah dari As-Salihi, ya. Bahkan dalam kisah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istri-istrinya sepakat minta dinaikkan uang dapur dalam satu kejadian, maka Rasulullah SAW pun pergi ke Mashrubah, yaitu suatu tempat dekat Masjid Nabawi, kamar kecil yang agak naik. Rasulullah tidur di situ. Rasulullah SAW tidak tidur di 9 rumah istrinya. Rasulullah boikot mereka semua karena mereka minta naik uang apa? Dapur. Karena disebutkan oleh sebagian ulama, karena ketika itu Rasulullah SAW mendapati banyak ghanimah dan para sahabat yang lain memberikan lebih kepada istri-istrinya. Namanya wanita, mungkin mereka tertarik. Sementara Rasulullah punya pandangan lain tentang dunia ini, tentang akhirat. Maka mereka minta tambah uang dapur. Rasulullah SAW tidak setuju. Mereka agak maksa. Rasulullah SAW kemudian tinggalkan mereka semua sampai sebulan. Ya. Antum jangan tiru ya, karena antum cuma satu. Ini 9 istrinya Rasulullah tinggalkan semua. Sampai sahabat menangis luar biasa. Maksudnya ini guru kita, subhanallah, istrinya 9, rumah semua ditinggalkan, malah tinggal di kamar kecil. Ya. Ketika itu Umar sampai datang, sampai Umar marah kepada putrinya karena di antara istri Nabi adalah Hafsah binti Umar. Umar pun marah. Dalam Sahih Muslim, Umar berkata, wallahi la in amarani Rasulullah sallam bidarbi unuqiha la adribanna unuqaha. Seandainya Rasulullah menyuruh saya penggal kepala Hafsah, saya akan penggal kepalanya. Maksudnya Umar kalau sudah bicara Allah dan Rasulnya, dia tidak peduli dengan siapapun dia hadapi. Meskipun putrinya sendiri kalau disuruh dipenggal, dia akan apa? Penggal. Itu cinta yang benar. Agar mereka tahu, kata Umar, laisa fi qulubina hawadah. Tidak ada kita basa-basi, kita cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Kemudian As-Salihi dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad jilid 4 358 dia
menjelaskan perkataan indah tentang bagaimana kuatnya iman dalam Islam. Beliau berkata, menceritakan tentang riwayat tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak gembong munafik yang muslim, minta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala ayahnya. Beliau berkata, wa fi hadza al-ilmu al-azim wal burhanun nayyir min a'lamin nubuwah. Ini dalam kisah ini bagaimana seorang anak minta izin untuk bunuh ayahnya merupakan argumentasi yang sangat jelas, yang terang benderang tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal araba kanat ashadda khalqillahi hamiyatan wa ta'assuban. Karena orang yang paling ta'assub di atas muka bumi ini orang Arab. Bela ayahnya habis-habisan. Kalau dia bela fanatik golongan, fanatik kabilah, fanatik sama ayahnya luar biasa. Fabalagal imanu minhum wa nurul yaqin min qulubihim ila an yarghaba ar-rajulu minhum fi qatli abihi wa waladihi, ya. Sampai begitu kuat iman masuk dalam hati mereka sampai menghilangkan fanatisme ini, luar biasa. Sampai seorang ingin bunuh bapaknya atau ingin bunuh anaknya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksudnya ingin menjelaskan bahwasanya bagaimana iman begitu kuat masuk sampai seorang demi mencintai Allah dan Rasulnya rela untuk membunuh orang terdekatnya, baik bapaknya maupun anaknya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya iman. Jadi ayat ini Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun bapaknya, anaknya, kakaknya, adiknya, kerabatnya tidak ada. Artinya kalau kau dapati orang-orang yang tahu itu musuh-musuh Allah tapi tetap berkasih sayang, maka itu bukan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan itu dosa besar. Berkasih sayang kepada orang yang merupakan musuh Allah. Membantai kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, malah berkasih sayang, ketawa ketiwi, senang-senang, peluk-pelukan. Nah ini kan lucu. Itu dosa besar menurut Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan Allah sebutkan, kau tidak akan dapat ada orang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian bermesra-mesraan dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin? Tidak logis. Tidak logis, tidak secara mantik, tidak masuk akal. Kalau memang kau cinta kepada Allah dan Rasulnya, kau harusnya memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini pentingnya akidah. Kita dapati terkadang sebagian orang tahu ini musuh Allah, mungkin membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, kemudian dia bermesra-mesraan dengan orang ini. Harusnya dia tidak kuat. Kalau imannya benar, dia pasti tidak kuat dengan orang ini. Gimana orang ini membunuhi kaum muslimin, kemudian saya ketawa ketiwi, makan bareng, minum bareng, ngobrol bareng, ya, makan gorengan bareng. Tentunya harusnya tidak logis. Tapi mungkin karena akidah yang lemah sehingga dianggap biasa-biasa saja. Ya, fanatisnya terhadap Islam kurang. Islam itu harus fanatis. Ya, biar surganya juga benar. Semakin fanatis terhadap Islam, harusnya semakin lurus seseorang. Semakin moderat seseorang jika dia fanatis terhadap Islam dengan benar. Ada aturan yang berlaku. Baik, ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 24, mirip ya. Ayat At-Taubah dalam At-Taubah ayat 24. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 24, Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, kakek kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kabilah kalian, yaitu kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yaitu perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian suka dengan rumah-rumah tersebut, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ternyata lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cinta daripada Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, lebih kalian utamakan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah
hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan keputusannya. Itu hati-hati dengan adab Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Nah, orang yang mendahulukan 8 kecintaan ini atas cinta Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah divonis oleh Allah dengan orang fasik. Ini disebut dengan al-mahab ats-tsamaniyah. 8 kecintaan yang secara tabiat manusia cinta kepada 8 ini. Aba'ukum, yaitu orang apa? Tua. Siapa yang tidak cinta sama ayah dan ibunya? Wa abna'ukum, anak-anak. Siapa yang tidak cinta kepada anaknya, kepada putra-putrinya, kepada cucunya? Kemudian wa ikhwanukum, siapa yang tidak cinta kakak adiknya? Cinta. Wa azwajukum, siapa yang tidak cinta dengan istrinya, ya. Wa ashiratukum, siapa yang tidak cinta sama karib kerabatnya, sepupunya, kabilah yang selalu membela dia, yang dia bangga bernasab kepada kabilah tersebut. Wa amwalul kitaftarumuha, siapa yang tidak suka dengan hartanya yang dia usahakan, dia capek-capek dia dapatkan, itu dia cinta sama hartanya. Ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kemudian siapa yang tidak suka dengan perdagangan yang kemudian untung banyak, dia khawatir kalau rugi, cintanya kepada perdagangan luar biasa. Wa masakinu tardauha, siapa yang tidak cinta sama tempat tinggalnya yang dia bangun mungkin bertahun-tahun, utang sana utang sini, baru lunas setelah 10 tahun. Semua orang cinta sama ini. Bapak, anak, saudara, kerabat, istri, ya, harta, ya, rumah, perdagangan, semua orang cinta. Ini namanya cinta tabi'i. Secara natural, secara tabiat kita cinta dengan ini semua. Ini tidak dilarang. Tapi yang dilarang kalau ternyata ini didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, ternyata gara-gara cinta sama hartanya, dia tidak mau berhijrah misalnya. Padahal dia tahu di kompleks tersebut, di daerahnya dia tidak bisa beribadah. Kalau dia beribadah ditahan, tidak boleh solat, tidak boleh pakai jilbab. Dia tahu tidak bisa menjalankan syariat. Tapi karena cinta kepada perdagangannya, dia tetap bertahan di situ sehingga dia tidak berhijrah. Akhirnya tidak menjalankan syariat Islam. Ini namanya dia lebih cinta kepada hartanya, kepada rumahnya daripada perintah Allah. Seharusnya dia hijrah. Karena dia tidak bisa beribadah di situ sebagaimana para sahabat hijrah meninggalkan Mekah padahal mereka meninggalkan harta mereka, rumah mereka direbut oleh kaum musyrikin. Nah, sudah mau diapain? Perdagangan mereka tinggalkan, orang tua mereka tinggalkan, anak mereka tinggalkan, kabilah mereka tinggalkan. Ada Allah. Jadi kapan kecintaan yang dibolehkan ini? Ternyata mendominasi cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad, maka jadilah seorang jadi orang fasik. Di antaranya juga kalau ternyata dia dapati ayahnya atau anaknya atau istrinya, ya, atau kakak adiknya atau kabilahnya ternyata musuh-musuh Allah, maka tidak boleh bermesraan dengan mereka. Tidak boleh kemudian ya dekat dengan mereka, cinta kepada mereka, padahal dia tahu mereka ini musuh-musuh Allah. Maka tafsiran ayat ini bisa dibawakan seperti tafsiran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah yang sebelumnya. Jadi kalau seorang tahu ayahnya anti-Islam, benci terhadap Islam, ingin kehancuran Islam, ya, maka tidak boleh dia bermesra-mesraan, ya, seakan-akan mencintai musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya ayat yang dibawa oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, surat Hud ayat 113. Wala tarkanu alladhina zalamu fatamassakumun nar, ya. Allah berfirman, janganlah kalian cenderung condong, rukun itu condong kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya kepada orang musyrikin, kepada orang kafir. Fatamassakumun nar, ya. Maka kalian akan disentuh oleh api neraka, maksudnya akan diadab dengan api neraka. Jadi rukun, cenderung, condong kepada orang-orang kafir, itu dosa besar karena Allah mengancam dengan neraka Jahannam, neraka Jahannam. Maksudnya dijelaskan, yaitu jangan kalian cinta berlebihan, melebihi cinta yang diizinkan. Melebihi cinta yang diizinkan. Ada cinta terhadap orang kafir yang diizinkan seperti tadi, ketika ternyata dia orang tua, maka boleh secukupnya. Tapi jangan sampai berlebihan, condong, apalagi dia musuh-musuh Allah, maka tidak boleh, ya. Karena cinta berlebihan terkadang buat kita akhirnya membela mereka daripada agama. Terkadang menumbalkan agama demi orang-orang kafir karena cinta berlebihan. Taib. Berkata Abul Aliyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir tentang ayat ini. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah,
La tardha bi a'malihim. Maksudnya janganlah kalian condong kepada mereka, maksudnya janganlah kalian ridha dengan amal perbuatan mereka. Jangan. Ya, gara-gara ingin basa-basi kemudian di depan mereka, oh, gimana nyembah berhala? Oh, bagus, top. Kita kan sesama manusia. Apa silakan. Saya enggak tapi top, enggak boleh. Enggak boleh itu ridha ya, enggak boleh. Toleransi ada, toleransi masing-masing mengerjakan apa yang dia kerjakan, silakan. Tapi jangan kita menunjukkan kita ridha dengan perbuatan tersebut. Jangan ketika berbicara dengan non-muslim mengesankan bahwasanya agama mereka benar. Dan dalam ini sebagian dai terjebak. Ketika terjadi pembicaraan di antara seorang dai dengan non-muslim, ketika ditanya, apa bedanya agama kita dengan agama kalian? Harusnya jelaskan bedanya syirik sama tauhid. Tapi kemudian muter kanan, muter kiri, sehingga dia merasa seakan-akan, oh kita juga benar. Cuma kamu pilih Islam. Gitu. Seakan-akan begitu. Seperti ada seorang dai kemudian ceramah di suatu tempat, di tempat non-muslim, kemudian dia menceritakan dulu salah seorang ulama kami membantu ulama kalian dalam berdakwah, kan repot maksudnya untuk membuat orang murtad, kan gimana? Jadi seakan-akan mereka merasa benar. Ini enggak boleh. Kalau enggak kita bicara jangan bicara agama, bicara yang lain, bicara dunia kan enggak masalah, bicara gotong royong, kerjasama, persiapan 17 Agustus kayak apa kayak. Tapi jangan bicara seakan-akan ibadah mereka itu apa? Benar. Faham? Jangan rita dengan amalan mereka. Apalagi kita bilang selamat. Ah, ini parah lagi nih. Selamat. Selamat merayakan ini, selamat merayakan. Bukankah mengucapkan selamat menunjukkan keridhaan? Saya tanya sama antum, jujur. Bukankah kita mengucapkan selamat menunjukkan keridhaan? Keridhaan. Mereka senang ternyata kita diselamatin sama orang Islam. Makanya ketika Allah menyebut tentang ciri-ciri ibadur Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, kedustaan, di antaranya tidak menghadiri perayaan-perayaan kekufuran dan kesyirikan. Enggak. Toleransi ada, toleransi itu masing-masing menjaga identitasnya, tidak mengganggu yang lain. Itu toleransi. Adapun kalau sudah campur baur tidak perlu toleransi. Toleransi itu masing-masing menjaga identitasnya. Kamu punya agama. Rasulullah dulu waktu di Madinah toleransi. Dia Yahudi dibiarin aja. Tapi dia dakwahi mereka. Dia tidak larang Yahudi beribadah dengan ibadah mereka. Dia tidak larang. Tapi Rasulullah tetap mendakwahi. Ini bukan malah seperti ridha, seperti mendukung. Ya, enggak. Wala tarkanu illadzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, orang musyrikin. Kalian akan disentuh dengan api neraka. Maka jangan ridha dengan amalan mereka, kata Abul Aliyah. Ya, jangan ridha. Orang bilang syirik, kita Islam dilarang. Gitu aja. Enggak usah maki-maki, bilang aja Islam, kalau Islam dilarang itu namanya syirik. Kita Islam mentauhidkan Allah, yang kita sembah cuma Allah. Perbuatan dalam agama antum bagi kami itu adalah apa? Syirik, menduakan Tuhan. Selesai. Wa ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma la tamilu ilaihim kullal maili fil mahabbah. Maknanya la tarkun wa la tarkanu alladziina zalamu, janganlah kalian condong. Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ini maksudnya janganlah kalian begitu condong kepada mereka dengan kecondongan yang totalitas dalam kecintaan. Walinil kalam wal mawaddah. Itu secukupnya. Kita tidak dilarang untuk lembut kepada non muslim jika ternyata bukan dalam kondisi perang, boleh. Boleh kita cinta sama mereka kalau ada secara tabiat, ya boleh, dia baik kita baik juga, enggak ada masalah. Yang penting bukan karena akidahnya. Tapi jangan berlebihan sehingga kita mensikapi dia seperti seorang muslim. Benar-benar kita cinta kepada dia seperti seorang muslim. Benar-benar kita lembut seperti lembut terhadap orang muslim. Enggak, beda. Jangan menyamakan antara musyrik dengan apa? Muslim. Makanya sini Ibn Abbas mengatakan la tamilu ilaihim kullal mail. Janganlah kalian condong dengan kecondongan yang totalitas dalam masalah fil mahabbah, kecintaan, walinil kalam dalam kelembutan berbicara, wal mawaddah dan cinta kasih. Secukupnya aja. Secukupnya, karena dia ini tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan hadis. Satu hadis wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seorang bersama orang yang dia
cintai. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis semisal ini banyak, di antaranya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW tidak jawab, ya kan Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan hal yang bermanfaat untuknya. Kata Rasulullah SAW, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Hari kiamat pasti datang entah kapan, yang penting persiapan bertemu dengan hari tersebut. Maka dia berkata, "Ma a'dadtu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala zakatin, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyak salat. Saya salat tapi tidak banyak. Saya puasa namun tidak banyak puasaku. Saya sedekah namun tidak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan dari sini berkata, tidak ada kebahagiaan setelah Islam seperti kebahagiaan kami mendengar sabda Nabi, seorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kemudian Anas berkata, "Fa inni uhibbun Nabi." Saya ini cinta sama Nabi. "Wa Abu Bakrin wa Umar." Saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum." Dan aku berharap dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka karena cinta kepada mereka. "Wa illam a'mal bimithli a'mali." Meskipun aku tidak bisa beramal saleh seperti mereka. Artinya siapa sih aku, kata Anas, dibandingkan Abu Bakar, Umar? Tidak ada apa-apanya. Tapi saya cinta sama mereka, saya berharap dikumpulkan bersama mereka. Ini sama dengan hadis ini. Almar'u ma'aman ahab. Seorang dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maksudnya, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ingin mengingatkan, jangan kalian salah mencintai. Cinta kepada orang kafir berlebih-lebihan. Jangan-jangan kamu dikumpulkan sama dia pada hari apa? Kiamat. Itu yang dikhawatirkan berlebihan. Ya. Maka saya ingatkan, maksudnya terkadang ada tokoh-tokoh non-muslim yang mungkin dia ahli dalam sesuatu, hebat dalam permainan. Kita kagum, tapi jangan cinta terlalu apa? Berdalam-dalam. Khawatir dikumpulkan bersama yang dia apa? Cintai. Ya. Hati-hati ya. Karena anak muda, misalnya dulu, zaman-zaman dulu, suka dengan penyanyi metal ya. Kemudian dipajang di kamar. Rambutnya di kuning, dia kasih rambutnya juga apa? Kuning. Ada tato Superman, dia pakai tato apa? Superman, ikut juga. Celananya robekin, dia ikut apa? Robekin. Mungkin tokoh itu pakai anting-anting satu, dia pakai juga satu. Itu keren, dia enggak keren padahal. Cuma apa? Karena saking cintanya, ini bahaya, cinta berlebihan. Di antara bukti cinta berlebihan, dia ikuti semua apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini bahaya. Tidak boleh dalam Islam. Kalau kagum boleh. Kita tidak mengungkiri ada orang kafir yang hebat, tapi tidak boleh cinta berlebihan, tidak boleh. Dia hebat, ini penemu ini, dia ahli fisika, ahli ini hebat penemu ini. Tapi jangan kemudian cinta dia ikuti semua, cinta seperti cinta berlebihan layaknya seorang muslim dengan muslim yang lain. Karena Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kau bersama dengan orang yang kau cintai di akhirat kelak. Dalam hadis ini, almar'u ma'aman ahab. Seorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab dzikri qaswatil qalb. Bab tentang kerasnya hati. Ini di antara dosa besar adalah kerasnya hati. Apalagi kerasnya hati seperti orang-orang kafir. Apalagi sampai sudah saking mengerasnya, lebih keras daripada batu. Sampai akhirnya mau'idhah disampaikan, wejangan tidak masuk. Dia dengar, tidak dia pedulikan. Hatinya tidak terenyuh ketika membaca ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat Allah, dia tidak, seakan-akan hanya lalu lalang begitu saja tanpa ada bekas di hatinya. Dan Rasulullah telah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada segumpal daging. Jika baik dia, maka baik pula yang lainnya. Jika buruk dia, maka buruk pula yang lain. Ketahuilah adalah kolbu. Ya. Oleh karenanya kalbu seorang atau hati seorang, kalau dia sudah keras, pengaruh pada seluruh fisiknya. Malas beribadah, malas ikut pengajian, senangnya maksiat, senangnya nonton ini, senangnya ghibah, senangnya maksiat. Hatinya sudah apa? Keras. Sudah keras. Makanya kalau Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah memasukkan
qaswatul qalb, kerasnya hati dalam dosa besar wajar karena dengan dosa kerasnya hati ini berpengaruh kepada mengefek kepada yang lainnya, mengefek kepada seluruh tubuh. Bangun subuh malas, ya. Baca Quran malas. Tapi kalau sudah nonton film semangat. Jam 2 malam pun bangun nonton film. Semangat maksiat. Dengar ceramah berat. Kalau dengar gibah namimah berita gosip-gosip artis dan yang lainnya semangat. Semangat. Kenapa? Hati sudah keras. Ini pengaruh terhadap mengefek kepada pandangan, pendengaran, pembicaraan, kegiatan semuanya kembali kepada hati. Maka beliau masukkan qaswatul qalb, yaitu hati yang keras sebagai dosa besar. Dia adalah sumber segala penyakit maksiat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi." Dalam surat Al-Maidah ayat 13. Di sini Allah menyebutkan tentang sifat orang Yahudi yang hati mereka keras dan Allah sebutkan sebabnya. Kata Allah, "Fabima naqdhihim mitsaqahum." Karena mereka membatalkan perjanjian mereka. Apa perjanjian mereka? Perjanjian mereka untuk tidak berbuat syirik, perjanjian mereka untuk menegakkan salat, bayar zakat, untuk menjalankan ketaatan, namun mereka batalkan semuanya. Mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka Allah hukum, ya, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras. Dan Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya idza aznaba al-abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka di hatinya dikasih noda hitam. Semakin banyak semakin menutup, artinya jadi keras sehingga noda hitam tersebut jadi apa namanya? Menutupi hatinya. Ketika itu hatinya menjadi keras. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi, mereka punya perjanjian dengan Allah. Di antaranya la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Artinya mereka harusnya menegakkan salat, harusnya mereka bayar zakat, harusnya mereka beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus, namun mereka langgar semuanya, hati mereka menjadi keras. Yang bikin hati mereka keras Allah sebagai apa? Hukuman. Dan kita tahu bahwasanya hati berada di antara jemari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha." Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki meluruskannya, Allah luruskan. Jika Allah kehendaki Allah simpangkan, maka Allah akan simpangkan. Allah berfirman, "Falam mazagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka, Allah sesatkan hati mereka. Jadi Allah yang bikin hati mereka keras sebagai hukuman atas maksiat yang mereka lakukan. Maka seorang waspada. Jangan sampai seorang maksiat terus-menerus sampai hatinya jadi keras. Kalau udah keras susah mendapat apa? Nasihat. Dinasihati dikasih tahu ngayal. Di antara dampaknya yuharrifunal kalima an mawadhih. Mereka tafsirkan Taurat sesuka mereka. Sesuai dengan kepentingan duniawi mereka, ya. Baik. Jadi kalau hati sudah keras, maka tidak akan bisa mendapat nasihat. Nasihat didengar berulang-ulang tidak mempengaruhinya sama sekali. Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau bawakan ayat tentang bahwasanya di antara yang bisa melembutkan hati, kalau kita merasa hati kita keras, maka paksa baca Al-Quran sambil merenungkan maknanya. Sambil mentadabburi apa? Maknanya. Allah berfirman, "Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan." Dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadith, yaitu Al-Quran, pembicaraan yang terbaik. Kitaban mutasyabihan, sebagai suatu kitab yang mutasyabihan, yang mirip-mirip, sama-sama tidak ada kontradiktif, sama-sama kokoh, sama-sama indah secara bahasa, semua ayat mirip-mirip. Mathaniya, yang diulang-ulang. Dalam Al-Quran banyak diulang, tentang kisah-kisah para nabi diulang, tentang penyebutan hari kiamat diulang, tentang surga diulang, tentang neraka diulang, tentang nama-nama Allah diulang. Memang diulang-ulang sehingga iman seorang apa? Iman orang seorang bagus, ya. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah, kalau baca Al-Quran,
maka gemetar kulit-kulit mereka ya. Tsumma talinu juluduhum, kemudian jadilah lembutlah kulit-kulit mereka, wa qulubuhum ila dzikrillah, dan jadilah hati mereka lembut kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, kalau ingin hati kalian lembut, tidak qaswah, tidak qasi, tetapi yalin, lembut, maka sering baca Al-Qur'an. Dan yang maksudnya sering baca Al-Qur'an, maksudnya adalah dibaca dengan tadabbur. Afalam yadabbarul qawla, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Bukan sekedar baca tapi tadabbur maknanya, atau dalam hati mereka sudah terbelenggu ya. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah suruh baca. Kalau memang bukan dari Allah, tentu Al-Qur'an ada kontradiktif. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya. Kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh keberkahan. Ingin hidup berkah, baca Al-Qur'an. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, Al-Qur'an itu dibaca dengan tadabbur. Benar, kita ada waktu baca secara tertil, ada waktu kita tadabbur, baca terjemahannya, baca tafsirnya ya. Baca tafsirnya ya. Luar biasa ya. Di antara yang paling mudah menjadikan hati itu lembut, ini baca Al-Quran tapi dengan tadabbur. Maka saya anjurkan kawan-kawan, teman-teman, jangan malas-malas ikuti kajian tafsir. Tafsir itu luar biasa ya. Baca tafsir, baca suratnya, dengar apa? Ceramahnya, maksudnya apa. Ini punya efek yang paling cepat dalam membuat hati menjadi lembut. Hati yang keras jadi lembut. Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala, alam ya'lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah tiba saatnya bagi orang yang beriman hati mereka menjadi khusyuk li dzikrillah, terhadap zikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang turun. Itu baca Al-Qur'an juga. Baca Al-Qur'an. Makanya seorang ya sering berzikir kepada Allah, sering baca Al-Qur'an, hatinya menjadi apa? Menjadi lembut. Sebagian perkataan Abdullah bin Aun ya, zikrullahi dawa wa zikrun nas da. Sering mengingat Allah adalah obat dan sering mengingat manusia adalah penyakit. Kita ini sering isi penyakit dalam hati kita, kebanyakan nonton medsos. Yang antum nonton medsos itu berita manusia atau berita tentang akhirat? Hah? Tentang apa? Manusia. Terkadang orangnya itu-itu aja, kita ulang-ulang. Ini lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Berseri-seri kita nonton. Ya. Bukankah itu penyakit-penyakit? Kita ikut mikir, ikut kesel, ikut ini, ikut sedih, ikut macam-macam. Ini penyakit. Akhirnya sudah tahu bahwasanya kapasitas apa namanya kalau buat komputer apa namanya? Memorinya cuma sedikit, cuma 1 giga, cuma 10 giga, 9 giga untuk berita artis lah. 1 giga sudah campur baur, diomelin istri sudah setengah giga sendiri. Setengah giganya buat Al-Quran belum tentu masuk. Sudah banyak diisi dengan apa? Ada. Jadi kita ini membuat kita sengsara sendiri. Apalagi kalau kita nonton adalah film. Orang nonton film, coba sebelum dia nonton film, cek hatinya, nyaman atau tidak. Coba nonton film, habis nonton film pasti hatinya menderita. Pasti efeknya langsung. Tidak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton berita-berita coba, tapi ente hati sekarang cek baca Quran, efeknya juga langsung. Langsung nyaman, langsung tidak ditunda. Di antara keajaiban Al-Quran. Langsung nyaman, langsung tenteram, langsung sedihan berkurang, kemarahan berkurang, kekesalan berkurang, langsung tidak ditunda. Tapi ente hati lagi nyaman, lagi khusyuk, terus nonton film Korea. Apalagi ibu nonton apa film? Korea. Lihat cowok-cowok cantik-cantik, ganteng-ganteng, putih-putih. Habis nonton film Korea, tutup lihat suami, donat gosong. Rusak. Gimana tertarik sama suami? Rusak, langsung hati rusak seketika itu juga. Kalau tidak segera kita istighfar, tidak segera kita baca Quran, rusak hati. Rusak hati. Hasan kan? Oleh karenanya, zikrullahi dawa, sering zikir sama Allah, obat. Maka sering kita subhanallah, alhamdulillah. Kalau enggak baca Quran, hari-hari lewat harus ada Quran dibaca. Zikir, astagfirullah, itu hati menjadi lembut.
Baik, hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, kita selesaikan. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil tentang sebab-sebab hati menjadi lembut ya. Selain baca Al-Qur'an, apalagi kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', irhamu turhamu. Kata Nabi, sayangilah orang-orang, kau akan disayangi. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Maafkanlah, niscaya Allah akan memaafkan kalian. Wailun li akma'il qaul. Celaka bagi orang-orang yang akma' itu jamak qama', yaitu kalau bahasa Indonesia apa itu, yang kalau kita mau isi minyak kita ada corong ya, apa? Supaya dari atas kecil, bawahnya kecil, bahasa Indonesia apa? Corong kan? Benar, corong kan? Oh ya, corong ya. Celaka bagi orang-orang yang seperti corong terhadap perkataan-perkataan. Maksudnya ada mau'idhah masuk, lolos, enggak ada yang nempel. Ada yang mau'idhah masuk, tetap aja keluar. Ya. Wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan celakalah orang-orang yang terus melakukan maksiat padahal mereka tahu tentang maksiat tersebut. Di sini disebutkan di antara sebab hati itu lembut adalah merahmati orang-orang susah. Kasih sayang kepada orang-orang susah. Makanya dalam hadis ada seorang ana rajulan yashku qaswata qalbihi, dia mengadukan kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah kasih solusi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik fa'atmit ta'am wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu kepada anak yatim. Dengan kita bertemu dengan orang-orang susah, lihat kondisi mereka, hati kita menjadi apa? Menjadi lembut. Tentu kita sayangi mereka, kita kasih hadiah kepada mereka, kita kasih pemberian, sedekah, itu melembutkan hati. Tapi dengan ikhlas tentunya, bukan cari pujian. Di antara sebab hati menjadi lembut, suka mengampuni orang, maafin orang. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Kita kalau dendam, hati tambah keras atau tidak? Tambah keras, tambah jengkel, tambah ini, tambah dipikirin, hati tambah keras. Tapi kalau kita udahlah, kita juga banyak dosa, ampuni dia. Ya namanya juga kita salah, manusia. Ya sudahlah, maafin aja. Dia enggak tahu. Kita gitu, hati kita menjadi lembut. Maka di antara sebab hati menjadi lembut, suka maafkan orang lain. Antum seringlah maafkan istri ya. Biar hati apa? Lembut. Jangan dipikirin kalau kita mikirin omelan istri, hati menjadi apa? Keras. Tapi kalau kita, ya udahlah, maklum perempuan, selesai. Maklum wanita capek ngurus anak, ngomel-ngomel. Lagi haid apa? Ngomel-ngomel. Lagi cemburu apa? Ngomel. Sebab ngomelnya banyak, kita maafin. Ada jadi apa? Jadi lembut. Tapi kalau kita mikirin hati jadi keras, akhirnya kena gula, kolesterol naik, mampus cepat. Stroke, mati mengenaskan. Oleh karenanya kalau maafkan hati jadi apa? Jadi lembut. Kalau hati sudah jadi keras, maka celaka. Seperti corong tadi, setiap ada nasihat masuk, keluar, bablas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada sisanya, masuk, keluar, masuk, tidak ada sisanya. Bahkan kalau sudah parah tidak masuk mental, teong, enggak sempat masuk. Dan celaka orang-orang yang sudah tahu maksiat terus melakukannya. Kita sudah belajar, tahu itu maksiat, melakukan terus. Ini juga sebab hati menjadi apa? Keras. Hadis terakhir wali Tirmidzi anhu, masih ada dua hadis dari Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak ngomong tanpa ada zikir. Maka dianjurkan kalau kita perlu obrolan banyak, di tengah-tengah kita bilang astagfirullah. Kita bersolat Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pembicaraan lama-lama tanpa ada zikir kepada Allah. Kalau pembicaraan tidak ada faedahnya, tidak ada tujuan pembicaraan tersebut, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Sungguhnya terlalu banyak bicara tanpa ada zikir dalam pembicaraan tersebut merupakan sebab kerasnya apa? Hati. Wa inna ab'adal qulubi minallah al-qalbul qasi. Sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras, hati yang keras. Terlalu banyak omong, hati punya pengaruh karena hati ini adalah bejana. Sumber airnya dari tiga, dari mata, apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dibicarakan. Itu yang masuk ke dalam bejana. Kita ngomong dunia mulu, akhirnya pikiran kita dunia terus ya. Ngomongnya duit, pikirannya apa? Duit.
Ngomongnya bola, pikirnya bola melulu. Nontonnya film Korea, Korea melulu. Tergantung apa yang sering kita bicarakan. Tapi kalau kita sela dengan zikir, itu tidak berpengaruh karena kita sela dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang jangan terlalu banyak omong tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama hadis yang terakhir, walahuma an Jarir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jarir radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu', man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Ini di antara sebab hati menjadi lembut, sering kita kasih sayang sama manusia. Jangan sering-sering kita pandangan dengan pandangan pandangan apa ini ganggu, ini sayanglah, kasihan. Kalau kita di posisi dia, kita kasih uzur, namanya susah. Kita kasih uzur, ada orang begini, kita bantu. Kalau kita bantu, paling tidak kita senyum. Sekali-sekali kita panggil orang miskin makan sama kita, sambil kita lihat kondisi dia, subhanallah, kita di atas nikmat yang luar biasa. Jadi kita hati jadi apa? Lembut ya. Kita lihat anak-anak lagi ngais-ngais sampah, kita subhanallah. Maksudnya luar biasa ya. Lihat orang susah, lihat kita gemuk. Maksudnya dengan gitu melembutkan apa? Hati. Tapi kalau lihatnya dunia terus hati jadi keras. Hati jadi keras. Ya. Maunya high class terus. Ya perlu kita sayang sama manusia. Siapa yang bisa disayangi? Sayangi tetangga, sayangi satpam, sayangi tunggal sampah, sayangi pembantu, ada supir kita sayangi. Kita bisa bagi kebahagiaan. Itu membuat hati kita menjadi apa? Menjadi lembut. Kita selamat dari penyakit qaswatul qalb, hati yang keras. Demikian saja kajian kita, tidak tanya jawab. Tolong disimpan untuk pekan depan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.